Menunjukkan Pandi. Episode 24-27. Single Mom Sang Pewaris. Seorang pria sudah menunggu kurang lebih 15 menit lamanya. Sekali-kali dia melihat jam yang melingkar di tangannya menghilangkan bosan. Dia mengecek pekerjaannya melalui ponsel genggamnya, dan dia larut dalam pekerjaannya. Bunyi pintu pertanda kustomer ada yang masuk ke restoran tersebut. Dominic mendongak. Ya, pria yang menunggu itu adalah Dominic. Di sana ambang pintu masuk sepasang pria parubaya sedang mengitari sekitar. Melihat itu Dominic langsung melambaikan tangan. Ya, dia tamu yang diundangnya. Kalau diperkirakan mungkin dia seumuran dengan Mom dan Daddy. Dia jadi rindu dengan dedinya. Apa kabar dedinya sekarang? Baiklah, setelah ini dia akan menghubungi dedinya. Jika kalian ingin tahu kemana perginya dedinya, jawabannya pergi meninjau perusahaannya yang ada di luar negeri. Kenapa mominya tidak ikut? Karena putrinya yang merengek. Dia juga tak tahu kenapa dengan putrinya yang tak pernah merengek seperti itu. Padahal dia sudah memaksanya biarkan putrinya ditinggal. Mungkin merengeknya hanya sebentar, tapi mominya bilang tidak apa, biar kali ini dia tak ikut suaminya, yang penting cucunya bahagia. Maaf tuan, kami terlambat, ucapnya tak enak. Setelah dia sampai di meja yang dipesan. Padahal dia sudah berangkat lebih awal tapi masih juga terlambat. It's okay. Saya juga tak terlalu lama menunggu. Mari silahkan duduk, beritahu sambil mempersilahkan tamu yang Dominic undang. Dominic mengerti jika tamunya terjebak macet. Sambil memperhatikan seorang wanita parubaya yang sedang asik mengitari sekitar dengan mata berbinar, melihat itu Doni langsung menyenggol istrinya. Apa sih Dat? Ucapnya sinis. Dia tak sadar jika gerak-geriknya diperhatikan dari tadi. Duduk Mom, beritahunya. Jujur dia sudah malu dengan sifat istrinya ini. Bagaimana bisa mengabaikan orang yang berpengaruh sedunia. Bilang dong Dat, ucapnya santai, langsung menghempaskan tubuhnya di sofa empuk. Tidak main-main jika ini tempat orang kaya. Sofa yang dia duduki saja sangat empuk dan lembut. Mendengar deheman seseorang, dia baru sadar jika tujuannya datang kemari ingin menemui rekan bisnis suaminya. Maaf tuan, tidak apa-apa, tanya Doni, karena dengan tiba-tiba tuan mudanya berdehem. Tidak, maaf ini, Dominic menggantung ucapannya dan mengarahkan pandangannya pada wanita yang dibawa tamunya. Dia tahu pasti istrinya, tapi ya basa-basi boleh bukan? Saya Widya, istrinya Pak Doni. Doni belum sempat mengenalkannya tapi sudah dipotong oleh istrinya. Dominic hanya mengangguk kepala, toh namanya juga tak penting baginya. Bagaimana jika kita pesan makanan terlebih dahulu, saran Dominic. Boleh tuan, ucap Doni. Mendengar persetujuan dari tamunya, Dominic langsung menekan tombol yang ada di dinding pertanda tamu di dalam ruangan tersebut memerlukan sesuatu. Walaupun dinding ruangan tersebut terdapat kaca yang transparan, tapi ruangan khusus VIP memang disulap untuk memudahkan kustomer. Sedangkan di sana seorang anak kecil sedang asik bermain. Sekali-kali dia terkekeh geli. Mendengar kekahan geli putrinya, Dinda langsung mendekati putrinya. Sedang apa putri bunda? Ara kecil langsung mengubah intensinya pada bundanya. Ini unda, tumisnya lepas. Hihi, ucapnya sambil terkekeh geli. Dinda memikirkan ucapan putri kecilnya. Tumis itu apa? Sayur apa yang ingin ditumis nak? Tanya Dinda polos. Bukannya menjawab pertanyaan bundanya, Ara kecil mendekat dan menempelkan tangan kecilnya di kening Dinda. Melihat tindakan yang dilakukan putrinya, Dinda terharu. Walau dia masih kecil tapi sifat peduli putrinya patut diacungi jempol. Nda anas unda, ucapnya polos. Bunda kan tidak sakit nak, itu sebabnya suhu tubuh bunda tidak panas, jawab Dinda.
Tapi enapa unda tanya ala minta sayur ditumis apa unda, tanyanya polos. Lalu yang ditumis apa nak, tanya Dinda lagi. Dinda masih belum paham apa yang diucapkan putrinya. Ala kan ilang jika tumis ini, sambil menunjukkan boneka Hello Kitty-nya, tumisnya lepas unda, bilangnya, Dinda yang sekarang ngerti maksud putrinya langsung menepuk kening. Jadi yang ara maksud kumis boneka ara lepas, Dinda memperjelas ucapan putrinya, dengan polos ara kecil mengangguk kepala. Oh my god, ternyata dia salah paham dengan apa yang ucapan putri kecilnya. Episode 25. Sedangkan wanita parubaya yang duduk di sofa keluarga, sekali-kali dia menatap pintu utama karena menunggu seseorang datang tapi tak lama akhirnya yang ditunggu sampai juga. Bagaimana hasilnya? Tanyanya langsung. Padahal yang ditanya masih di ambang pintu utama. Bukannya mendapat jawaban malah langsung duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Bagaimana? Cecernya. Mom, ucap Ardian, sambil memijit pelipisnya pusing. San Mom bertanya kenapa kalian tak menjawab, tanyanya sekali lagi, sambil memandang putra dan menantunya. Masih sama, jawabnya singkat padat jelas. Marni yang mendengar jawaban putranya langsung menatap menantunya. Apa itu benar yang diucapkan suamimu Misha? Tanyanya, dengan pasrah menantunya mengangguk kepala. Oh my god, kenapa selalu sama? Pasti gara-gara kau, tuduhnya. Kenapa dengan aku Mom? Ucap Misha tak terima. Iya pasti karena kau tak melayani suamimu dengan baik, itu sebabnya selalu gagal-gagal dan gagal, ucapnya dengan nada tinggi. Kenapa harus aku yang disalahkan? Jawabnya. Iya jelas, bisa jadi kau mandul, ucapnya tanpa memikirkan perasaan wanita yang duduk diam di sofa. Bagaimana bisa sesama wanita bicara seperti itu, bukan kan semua wanita ingin mempunyai keturunan. Jaga ucapan MOMMY, ucap Misha dengan nada tinggi. Sekarang kau sudah berani berbicara dengan nada tinggi denganku ha? Apa kau tak menghargaiku sebagai mertuamu? Ucap Marni tak kalah tingginya, bukan merasa takut. Misha dengan santai mendekati mertuanya. Bagaimana bisa aku menghargai Mom jika Mom saja tidak menghargaiku? Ucapnya sinis. Pelak. Sedangkan di ruangan direktur utama, sudah ada 3 orang yang duduk di sofa ruangan Dominic dan tak ada yang memulai bicara, tapi saat Dominic memperlihatkan sebuah video tamunya langsung menamparkan wanita di sampingnya. Pelak. Dat, kenapa Dat menamparkan Momi? Tanyanya, sambil memegang pipi bekas tamparan suaminya. Mom tanya kenapa? Ini, ucapnya geram, sambil menyerahkan tablet yang dia lihat barusan. Iya, sekarang mereka sudah selesai makan dan tuan muda menyerahkan tablet yang isinya perlakuan putri dan istrinya, dan siapa yang tak mengenali wanita yang istrinya tantang, wanita yang terkenal dengan kelembutan, keindahan baik rupa maupun perilaku. Jelas istrinya tak mengenalinya karena wanita yang sudah hampir mempunyai cabang butik di seluruh dunia ini. Hanya hitung jari menunjukkan jati dirinya. Dominic yang melihat tindakan tamunya hanya diam memperhatikan itu. Ya mungkin itu setimpal dengan apa yang dilakukan pada putrinya, tak hanya putrinya melainkan mominya. Dat, ucapnya takut. Dia tak pernah melihat suaminya murka seperti ini. Tak hanya malu yang dia dapat tapi kemurkaan suaminya. Apa Mom ingin mengelak lagi? Ucapnya geram sambil menggenggam buku jarinya sampai memutih. Mom bisa jelaskan Dat, ucapnya terbata. Apa yang ingin Mom jelaskan? Katakan, ucapnya penuh penekanan. Dia sudah cukup sabar menghadapi tingkah keangkuhan istrinya, tapi sekarang sudah kelewatan. Dia tak akan tinggal diam. Putrinya dulu yang mencari masalah dengan Widi, beritahunya.
Widi adalah putrinya yang bertengkar dengan putrinya Dominik. Doni yang mendengar penjelasan dari istrinya langsung menatap tuan muda yang diam duduk memperhatikannya. Dia melupakan sesuatu anak kecil yang menyebabkan istrinya datang dan menantang nyonya besar PT. Raksasa. Namanya Salsabila, dia putri saya. Dominik buka suara saat mengerti dengan kebingungan yang ditunjukkan suami istri di depannya. Doni yang mendengar itu langsung diam membeku. Tak hanya istrinya yang membuat ulah tapi putrinya juga. Dia sudah dikep menjadi suami dan ayah yang tak becus mendidik atau mengajari keluarganya. Tuan. Doni langsung bersujud di kaki Dominik. Winnie yang melihat tindakan suaminya dengan refleks mengikuti tindakan suaminya. Tuan, maafkan tindakan saya, ucap Winnie. Ya, sekarang dia mengerti kenapa suaminya sangat murka. Pasti yang dia tantang bukan orang sembarang itu, sebabnya suaminya rela merendahkan harga diri yang disanjungnya. Bagaimana saya bisa memaafkan nyonya jika sifat keangkuhan nyonya sudah melukai orang yang saat saya sayangi? Tak hanya momi saya tapi putri saya mendapatkan luka fisik dan batinnya. Sakmat mereka tak bisa berkutik. Sebelum itu Doni melihat surat dokter dan foto luka sobek di bibir putri tuan muda mereka. Episode 26. Tuan, kami mohon ampuni kesalahan putri dan istri saya, mohon Doni. Apa dengan maafmu bisa mengobati luka pada putriku? Ucap Dominik lagi. Mungkin dia terlalu baik pada orang di luar sana, itu sebabnya mereka bertindak semau mereka, tapi tidak untuk ini. Ini menyangkut keluarganya, dia tak akan tinggal diam. Tuh. Ucapan Winnie sudah dipotong oleh seseorang. Nyonya seorang ibu bagaimana bisa membela putri nyonya tanpa mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak? Saya tak yakin jika hanya putri saya yang jadi korban dari tindakan putri Anda, ucapnya sinis. Dominik tak habis pikir dengan anak zaman sekarang terlalu pintar membalikan fakta dan menindas anak yang lain, dan ini terjadi pada putrinya. Sakmat mereka hanya diam dan menunduk, tak sanggup menatap tuan muda mereka, terlalu malu untuk memperlihatkan wajah mereka. Datang ke ruangan sekarang, ucap Dominik. Setelah panggilannya dijawab oleh orang di seberang sana, tak lama berselang pintu diketuk. Ceklek. Urus sisanya, aku akan pulang sendiri. Dominik langsung bangun dari duduknya, setelah melihat asistennya datang. Padahal asistennya masih di ambang pintu, tapi dia sudah terlalu muak menghadapi orang yang menjilat ludah sendiri. Baik tuan, dengan patuh Willy menjalankan perintah tuan mudanya, sambil membungkukkan badan pertanda menghormati tuan mudanya. Di sebuah ruko seorang anak kecil sedang asik bermain di dapur, di mana di sana banyak bahan pembuatan kue. Karena di usianya yang masih belia selalu ingin tahu apa isi dari tempat masing-masing barang milik bundanya. Ara sedang apa nak? Tanya Dinda yang datang dari arah depan. Yang ditanya langsung mengubah intensi. Hua? Hua, masih di posisinya Ara kecil langsung menangis. Apa yang terjadi tak? Ucapnya panik langsung menghampiri putrinya. Ya, tak ada angin tak ada ribut, sudah menangis saja putri kecilnya. Hiks. Hiks. Bukannya berhenti, Ara semakin terisak. Apa yang sudah terjadi nak? Tanya Dinda lembut sambil mengusap surai hitam lebat yang sekarang menjadi putih milik putrinya. Unda dengan malah-ala, ucapnya sambil menunduk. Coba katakan apa alasan untuk Bunda marah dengan Ara? Tanya Dinda dengan lembut. Ala cut. Dah main tepungnya Unda, ucapnya takut. Bagaimana Bunda bisa marah dengan putri kecil Bunda ini? Sambil mencubit gemes pipi cubi putrinya. Au! Tatit Unda. Adunya, sambil mengusap pipi bekas cubitan bundanya. Sorry baby girl, sambil mengusap surai putih milik putrinya. Hacim. Tuh kan bersin?
Itu salah satu sebab Bunda melarang Ara main tepung, beritahu Dinda. Af Unda, sesal Ara kecil. Oke, sekarang Bunda maafkan tapi jangan diulang lagi. Oke baby girl, peringat Dinda. Dengan patuh Ara kecil mengangguk kepala. Baiklah, sekarang Ara bersihkan badan dan keramas, lihat rambutnya putih sudah seperti nenek-nenek, untuk giginya tidak dua seperti yang ada di lagu-lagu, gurau Dinda. Ala seperti tenek-tenek, telus didinya Ua Unda, Dinda mengangguk membenarkan apa yang putri kecilnya ucapkan, dan lihatlah Ara kecil membayangkan dirinya seperti apa yang bundanya dan langsung bergidik ngeri. Melihat itu Dinda sudah menahan tawa supaya tak meledak, tak apa-apa mengerjai putri gemesnya sekali-kali. Ndaak oh Unda, pekiknya tiba-tiba. Jika Ara tak mau seperti apa yang Bunda ucapkan sekarang, pergi mandi, perintahnya. Tiap komandan Unda laktanatan, sambil memperagakan ala militer, tapi versi Ara hormatnya menutup mata bukan seperti anak SD upacara bendera Yaguis. Siap komandan, laksanakan. Ara kecil langsung berlari ke arah kamar mandi. Melihat itu Dinda hanya menggeleng kepala, ada-ada saja tingkah laku putrinya itu. Selagi putrinya mandi Dinda membersihkan ulah putrinya, tapi sudah hampir 10 menit kenapa acara mandinya tak kunjung selesai. Ya ampun nak, belum mandi juga. Setelah Dinda menghampiri putrinya, si pelaku hanya cengar-cengir, bukannya mandi hanya bermain air. Sini Bunda mandikan, ucapnya final, jika dibiarkan tak akan selesai acara berendam plus main air. Episode 27. Sini Bunda mandikan, ucapnya final, jika dibiarkan tak akan selesai acara berendam plus main air. Ndaak oh Unda, tolak Ara. Kenapa tidak mau? Kan biasanya juga mandi sama Bunda, tanya Dinda. Malu Unda, jawabnya polos. Dinda yang mendengar ucapan putrinya langsung bengong. Kan sama Bunda sayang, Bunda mandikan ya, tanya Dinda lagi. Dengan polos Ara kecil mengangguk kepala. Bunda kan perempuan sama seperti Ara, kenapa harus malu sayang? Kecuali jika Bunda laki-laki, ini kan Bunda perempuan sama seperti Ara, jelas Dinda. Maaf ya guys jika penjelasannya kurang tepat, mohon koreksiannya. Oh jadi kita sama ya Unda? Tanya Ara dengan polos. Dinda mengangguk kepala sebagai jawaban dari pertanyaan putrinya. Kalau begitu ayo Unda cepat mandikan, airnya dingin Unda, sambil memeluk dirinya sendiri. Tadi sok bilang bukan muhrim, sekarang malah menyuruh cepat, bagaimana sih Kak Ara? Ayo sini Bunda mandikan, besok kita pergi, ucap Dinda. Hole talan, girang Ara. Bukan jalan-jalan nak, lebih tepatnya belanja bahan kue, beritahu Dinda. Ndak apa-apa Unda, alakan cuma belanja, ucapnya polos. Benarkah? Memang apa yang ingin Ara belanja? Tanya Dinda lagi. Ara kecil mengetukkan jari telunjuknya pertanda memikirkan apa yang dia suka. Anyak Unda, ada es klim, tolipop, senek-senek, ucapnya bahagia, membayangkan saja sudah sebahagia ini. Lain halnya dengan Dinda yang tak memahami apa yang diucapkan putri kecilnya. Senek-senek itu apa nak? Tanya Dinda. Senek-senek itu loh Unda, yang talau ditunya berbunyi kliuk-kliuk, sambil memperagakan mengunyah sesuatu. Oh God, kenapa putrinya seimut ini? Apa yang dimaksud Ara itu snack? Tanya Dinda. Iya Unda, itu senek-senek, jawabnya dengan polos. Di sebuah mansion yang sangat megah, khususnya di sebuah kamar yang tak kalah mewahnya seperti kamar hotel berbintang, seorang pria sedang memandang langit-langit kamar yang berdominan warna gelap yang mencerminkan pemilik kamar tersebut ialah seorang pria. Tak malah berselang pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Maaf tuan mengganggu,
Saya cuma bilang jika waktu makan malam Nyonya dan Nona muda sudah menunggu, beritahu Maid, setelah penghuni kamarnya menampakkan diri. Hanya Deheman sebagai jawaban, setelah itu Dominic langsung menutup pintunya. Maid langsung turun untuk mengerjakan tugas yang lain. Dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dia hanya berpikir positif thinking saja. Mungkin tuan mudanya lelah. Di mana Dominic Big? Tanya Indah, setelah melihat Maid yang dia perintahkan untuk memberitahu jika makan malam akan berlangsung. Sebentar lagi akan turun Nyonya, jawab Maid. Baiklah, terima kasih Big, ucap Indah. Sama-sama Nyonya, ini juga pekerjaan kami. Nyonya tidak perlu berterima kasih, ucap Maid. Saya sudah minta tolong sama Bibik, jadi apa salahnya saya mengucapkan terima kasih? Bukankah berterima kasih tidak memandang bulu pada seseorang? Kita tetap sama di mata Tuhan kecuali amal dan ibadah kita saja yang membedakan, ucap Indah bijak. Inilah sifat yang mereka sukai walaupun dia hanya maid di mansion megah ini, tapi Nyonya besar mereka tak segan untuk mengucapkan terima kasih pada mereka padahal ini pekerjaannya. Iya benar Nyonya, maaf apa Nyonya perlu sesuatu lagi? Tanya Maid. Sepertinya tidak ada Big, ucap Indah setelah melihat menu yang ada di atas meja. Baiklah saya permisi ke belakang Nyonya, jika perlu sesuatu kami di belakang, pamit Maid. Iya silahkan Big, oke, jawab Indah. Malam Mom, Baby Girl, ucap Dominic dari arah belakang yang menuju ke arah mereka dan langsung mencium pipi putrinya. Malam Dad, San, jawab mereka serempak. Mari kita makan, instruksinya. Ya jika sudah Nyonya negara yang memberi perintah siapa yang berani membantah. Makan malam berjalan dengan hikmat, hanya ada suara dentingan sendok yang mengisi kesunyian ruang. Macam hal tu. Mencair adalah